2 minggu lagi Pak Prabowo memasuk 100 hari. Dilantik 20 Oktober, jadi tinggal 2 minggu lagi masuk 10. Rakyat bertanya, apakah 100 hari betul Pak Prabowo itu bersama rakyat atau bersama oligarki dan Solo? Itu titik persimpangan jalan yang Pak Prabowo harus pilih. Nah, rakyat masih sangat berharap bahwa Pak Prabowo kembali ke aslinya dan bisa lepas dari cengkraman oligarki dan dinasti Solo. Itu harapan rakyat. Kami masih berharap. Publik lihat paham bagaimana dinamika penertiban pagar laut itu menunjukkan bahwa oligarki sangat kuat. Tanggal 8 Januari itu dengan gagah berani Menteri tanda kutip Menteri KKP menyatakan ini terjadi pelanggaran. Tanggal 9 turun dengan bintang, tuh dirjennya, tuh bintang heran juga, sudah kayak tentara aja dirjen. Bagisti komando. Dengan gaya kayak jagoan, lebih jagoan, hanya datang menyegel. Setelah itu besoknya Menteri KKP dipanggil DPR dan memberikan penjelasan bahwa hanya bisa dicabut ini kalau ada izinnya. Ini Menteri KKP ini harus kita tahu, yaitu bendaharanya Jokowi waktu tim ses di periode pertama. Kita harus paham posisi dia. Yang saya waspadai adalah, dan pada saat itu kita tak dapat info bahwa Jokowi datang ke Kertanegara loh. Oke. Ya saya was-wasnya adalah yang terjadi Jokowi diminta oleh oligarki agar datang ke Kertanegara untuk menekan Prabowo agar menyelamatkan PIK 2. Kenapa? Karena besoknya Menteri KKP langsung menyatakan hanya bisa dibongkar kalau isinya nggak ada. Ini kan tidak mungkin ada isi memagar laut. Monyet bunting pun ditanya pasti paham bahwa itu nggak mungkin ada isi laut. Kok bodoh banget sih kita ini, dibodoh-bodohin sama mereka. Artinya saya menduga ada tekanan sangat keras untuk menyelamatkan ini. Menyelamatkan pagar laut ini. Nah, pagar laut adalah puncak gunung es kebiadaban dan perampokan aset negara yang dilakukan PIK 2. Itu puncak gunung es. Kenapa? Saya udah lama dapat informasi bahwa oknum kepala desa di sana itu menerbitkan kepemilikan kepada pantai dan laut. Dengan modus itu, maka seakan-akan pengembang membeli dari yang punya girik. Yang punya girik. Nah, kalau kita lihat sekarang, itu jelas-jelas mau direklamasi loh, bukan sama sekali untuk menghalangi orang. Dan kelihatannya di pagar itu disesuaikan dengan luas girik pemilik. Peta-peta girik itu. Nah, jadi ini negara ini, jadi peta girik semua. Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah pembongkaran pagar, tapi adalah ada orang yang sudah menjual beli laut. Pantai dan laut. Dan itu terjadi di Bekasi juga. Dugaan saya Bekasi juga terjadi. Saya pikir di kampung saya Makassar juga kayaknya terjadi juga. Nah, di Surabaya kemarin juga begitu. Jadi sekarang oligarki ini setelah merampok tambang, merampok hutan, merampok kebun, sekarang merampok laut. Ini sudah keterlaluan menurut saya kalau kita diamkan. Jadi saya berharap Pak Prabowo betul-betul menyelamatkan negeri ini karena sini menurut saya sudah sangat-sangat keterlaluan. Sangat-sangat keterlaluan dan kita betul-betul 3 hari ini dibodohi oleh mereka dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang konyol, sangat-sangat konyol gitu. Untung ada Khalid yang menghadapi pagar. Nah, tapi kita harus waspada betul bahwa jangan sampai ada pembelokan. Istilah saya kemarin itu adalah Menteri Jokowi di dalam kabinet Prabowo.
Kan udah berkali-kali saya katakan, di kabinet Prabowo itu ada dua jalur menteri yang paling berbahaya buat Prabowo. Jalur yang lewat menteri yang lewat jalur oligarki dan menteri yang lewat jalur dinasti Jokowi. Kita harus berhati-hati betul menghadapi langkah-langkah mereka. Jadi sekarang betul-betul ikan busuknya sudah kelihatan. Saya hanya menyatakan semua pihak jangan mencoba melawan arus yang sangat kencang ini. Kepada seluruh masyarakat Banten, pikirkanlah. Jangan tiap hari terima seakan-akan bansos, tapi Anda menjual harkat dan martabat diri Anda semua. Ya kalau mereka menyumbang dari hasil merampok rakyat, kalian tega menerima sumbangan dari merampok rakyat? Tega nggak menerima itu? Ini adalah persekongkolan sangat jahat. Sehingga saya katakan, ini kepala desa yang menerbitkan girik, itu harus ditangkap. Hukum mati. BPN yang menerbitkan surat hak kepemilikan, mau sertifikat apa namanya, hak pemilikan terhadap itu, maka dia harus ditangkap. Nah, itu menurut saya harus dilakukan karena sudah menjual beli laut. Itu yang nggak boleh sama sekali. Nah, ini adalah kasus yang sangat besar yang menjadi uji nyali kepada Prabowo di seharus 100 hari kerja beliau. Apakah akan memihak ke rakyat atau memihak kepada oligarki dan dinasti Jokowi. Saya masih berharap Prabowo memihak ke rakyat dan kembali ke dirinya sendiri.